ya, karena perubahan suhu di kolam sebelumnya. Halo semua, balik lagi di Eriko Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Kali ini gua akan membahas tentang ikan koi baru gitu ya. Kita akan memasukkan ikan koi baru tanpa karantina. Tapi sebelum lanjut jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya gitu ya, karena subscribe itu gratis. Oke, kita langsung saja bahas topik yang akan kita bawakan hari ini adalah ikan koi bisa nggak masuk kolam, ikan koi baru ya, masuk kolam tanpa karantina gitu ya. Nah, jadi gue jelasin dulu ya, kenapa harus dikarantina. Pertama, ikan koi itu akan membawa bakteri dari kolam sebelumnya ya, atau pemilik sebelumnya. Nah, yang kedua, ikan koi mungkin membawa penyakit dari kolam sebelumnya yang akan menimbulkan masalah terhadap ikan koi yang baru datang atau ikan koi yang lama ya. Penghuni lama dan penghuni baru itu akan bisa terdampak ya. Bahkan yang lebih buruk, semua penghuni termasuk yang baru itu akan terdampak gitu ya. Yang ketiga, ikan koi baru itu akan memiliki tingkat stressing yang lebih tinggi gitu ya, karena perubahan suhu di kolam sebelumnya dan suhu di kita gitu ya, atau kolam barunya. Nah, itu tiga penyebab ikan koi baru itu harus dikarantina ya. Nah, itu dasarnya ya bro ya. Nah, tapi kemarin ada yang nanya ke gua, bang bisa nggak kalau beli ikan koi, kita malas nih buat karantina, tapi gue pengen nih beli ikan baru. Nah, di sini gue akan membahas itu ya bro ya. Jadi itu bisa dilakukan ketika pertama, ikan koi yang lu beli itu dari salah satu penghobi ya, Nah, terus satu kota ya bro ya. Jadi misalkan tempatnya nggak jauh-jauh amat misalkan ya. Nah, itu bisa masukkan ikan tanpa karantina. Tapi lu harus melakukan langkah-langkah yang akan gue bahas nanti ya, ya. Nah, yang kedua, lu pastikan ikan koi yang akan lu beli dari temen lu atau dari rekanan hobi koi lu untuk mempuasakan ikan yang akan lu beli ya. Jadi misalkan ikannya akan lu beli, lu wajib mempuasakan ikannya di kolam yang lama dan lu mempuasakan ikan di kolam lu ya, sama-sama puasa 2 harian deh misalkan ya. Nah, yang ketiga, pastikan ikan koi yang lu ambil dari kolam temen lu atau beli dari kolam temen lu itu kondisinya sehat gitu ya. Lu cek semua fisiknya, lu cek bodinya, lu cek sirip-sirip, pokoknya lu cek semua kondisi kan, dipastikan tidak ada jamur, tidak ada penyakit di insang atau penyakit lain pada ikan koinya ya. Pada intinya ikannya itu betul-betul sehat gitu ya. Nah, langkah yang harus lu lakukan ketika membeli ikan baru tanpa mengkarantina ya, dengan syarat yang udah barusan gua bilang. Nah, yang pertama, lu siapkan bak ukur atau tempat apa saja ya yang kira-kira ikan koinya masuk bisa mandi di situ ya. Bang, maksudnya mandi di mana? Nah, jadi mandi ikan koi itu istilah para penghobi koi untuk membersihkan kotoran ikan koi gitu ya. Bisa menggunakan PK atau FNG gitu ya. Jadi ikan koi yang baru datang itu masukkan ke bak ukur yang sudah terisi air kolam gitu ya. Jadi bak ukurnya tuh isi air kolam yang kolam lu, jadi bak ukurnya isi dengan air kolam lu. Nah, nanti ikan yang baru datang itu lu plastiknya lu simpan ya di atasnya ya, diapungin dulu sampai suhu air dari kolam teman lu dan suhu air di sini itu sama ya, pastikan sama gitu ya. Nah, ketika sudah sama lah, singkat cerita airnya udah sama nih, yang di kantong sama yang di bak ukur tuh suhunya udah sama. Lalu ikannya keluarin dan kasih aerasi isi biar kenceng ya, kasih aerasi yang kenceng. Nah, terus itu lu mandiin tuh ikannya, mandiin pakai PK atau FNG yang tadi udah gue bilang.
lu mandiin aja, rendam, lu bersihin ya, harus sedetail mungkin ya dibersihin. Nah itu lakukan selama 10 menitan aja ya. Misalkan lu udah cuci, udah bersih, lu biarin aja tuh 10 menitan, tapi air asli kasih ya, kasih kenceng gitu ya, jadi air asli yang kenceng. Nah udah dibersihin, udah sampai 10 menit, lu pastikan lagi bahwa ikan koi itu tidak mengalami stres ya, tidak mengalami stres yang tinggi. Caranya gimana bang? Ya lu pegang ikannya, semua pegang. Ketika tubuh ikan koi masih licin oleh lendir, itu tandanya ikan koi itu baik-baik saja dan tidak stres gitu ya. Ciri-ciri ikan koi yang stres itu biasanya tubuhnya itu agak kaset ya, jadi tidak mengeluarkan lendir dan tidak licin. Nah kalau ikan koi udah seperti itu gak usah, harus karantina dulu ya. Nah kalau udah pada sehat nih ikan koinya, udah dicek, udah pada oh nggak apa-apa nih ikannya udah sehat, semua udah dicek. Nah lu tinggal masukkan ke kolam koi kalian ikannya, lalu puasakan lagi 1 hari kolamnya dengan ikan yang baru itu 1 hari. Lu cek kondisi, lu cek kestabilan atau adaptasi ikannya yang baru. Nah misalkan udah stabil nih, nggak terjadi apa-apa nih, nggak terjadi ikannya ada loncat atau ikannya jadi ada yang flashing, nah berarti itu bisa dikatakan aman gitu ya. Nah tapi jangan dulu kasih puspaan banyak ya, jangan dulu. Jadi lu kasih aja pakan sedikit. Nah ketika ikan koi baru itu sudah bisa makan, nah berarti itu poin penting lah ya, itu berarti tandanya ikan itu positif ya, tidak akan menimbulkan masalah. Nah berarti itu sudah dikatakan baik-baik saja. Hari kedua masih lu lakukan dengan cara yang sama. Nah ketika di hari kedua sudah semakin baik ya, tidak ada masalah, nah baru dia udah bisa kasih pakan secara normal ya. Nah itu pengalaman gua yang sering gua alamin ketika membeli ikan koi baru ya. Kadang gua beli itu dari teman-teman gua yang punya farm atau dari penghobi juga yang sama penghobi satu kota gitu ya. Karena kalau membeli dari luar kota itu wajib karantina ya. Karena di sini gua kadang malas untuk mengkarantina ikan karena gua juga banyak kesibukan lain, jadi gua nggak bisa fokus untuk karantina ikan baru datang. Nah jadi gua mensiasatinya dengan cara yang tadi gua sebutin ya. Jadi membelinya dari teman penghobi atau dari farm pun gua bisa minta dipuasakan dulu ya. Kita kerjakan keduanya itu, di sini puasa, di sananya puasa gitu ya. Nah itu pengalaman gua tentang ikan koi baru yang masuk kolam tanpa karantina ya. Jadi lu harus jalanin syarat-syarat yang tadi gua sebutin karena itu pengalaman gua juga ya. Kalau pengalaman gua yang lain tentang ikan baru tanpa karantina dan bisa mati kolam itu, nah itu gara-garanya ikan koinya dicampur dari beberapa farm, dari beberapa kota. Nah itu yang akan menyebabkan terjadinya crash bakteri itu ya, yang akan menyebabkan ikan koinya bisa dikatakan gempar atau terserang berbagai penyakit. Itu berawal dari situ. Jadi jangan pernah sekali-kali lu masukin ikan tanpa karantina dari berbagai farm, berbagai kota, lu masukin dah atau campur terus menerus. Nah itu gua tidak sarankan. Tapi di sini gua membahas yang boleh dilakukan tanpa mengkarantina, terlebih dahulu membeli ikan baru yang seperti tadi yang gue bahas. Nah gitu maksudnya ya, dan itu aman, sering gue lakukan ya gitu ya. Asal lu lakukan tahapan-tahapan yang gue lakukan itu gitu ya. Oke, cukup ya penjelasan gue ini, semoga bisa bermanfaat untuk bro-broku semua. Karena gue melakukan itu sudah lama dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa gitu ya. Tapi pernah terjadi apa-apa ketika yang tadi gue sebutin, ikannya dari luar kota, dari berbagai farm, tanpa karantina, masuk terus menerus. Nah itu yang jadi masalah, dan pernah lu lakukan itu gitu ya. Oke, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di next video. See you, bye bye.